Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa tabahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Terakhir di poin yang tidak mengikuti mayit dengan hal yang menyelisih syariat ya. Nah, kemarin hadis yang panjang itu Amr bin As mengatakan faida anamit tuh kalau aku wafat fala tashabni, maka jangan ikuti aku, maksudnya pengantar jenazah, jangan mengiringi aku. Siapa? Naihatun, orang-orang yang niyaha, wala narun, dan jangan juga api. Maksudnya adalah orang jahiliyah dulu ketika ngantar jenazah mereka suka bawa obor. Nah, ini menyelisih syariat. Ya, ngantar jenazah saja, nggak usah ada hal-hal yang dianggap jadi ritual. Kalau misal hari ini apa? Yang dianggap itu simbol duka bagi orang yang ngantar jenazah. Hah? Apa? Hah? Bendera insya Allah nggak apa-apa lah. Allahu a'lam ya. Nggak yang jadi simbol duka. Pakaian. Hah? Putih. Hitam justru. Ya, pokoknya warna apapun kalau itu dianggap jadi simbol duka, jadi ritual tertentu, maka nggak boleh dilakukan. Hadis yang kedua di poin yang sama. Rawa Ibnu Majah bi sanadin hasan an Abi Burdah qala awsaw Abu Musa al-Asy'ari hina hadarahul maut. Masih di poin yang sama. Abu Musa al-Asy'ari mewasiatkan tatkala wafat menghadirinya, maksudnya ketika mau wafat. Apa wasiatnya? Kata Abu Musa al-Asy'ari, la tutbi'uni, jangan ikuti aku, bimijmarin. Mijmar di sini adalah api, obor. Qalu lahu, kemudian orang-orang pun mengatakan kepada Abu Musa yang lagi sekarat ini, au sami'ta fihi syai'an, emang kenapa kamu ngomong gitu, nggak boleh ngikutin aku api, sedangkan kita terbiasa kayak gitu. Apakah kau mendengarkan sesuatu dari Rasul, maksudnya? Qala na'am, kata beliau, iya, min Rasulillah SAW, dari Rasulullah SAW melarang hal tersebut. Ya, jadi kebiasaan mereka dulu ketika ngantar jenazah ramai-ramai bawa obor. Nah, maka kita nggak melakukan hal-hal yang dianggap ibadah padahal tidak datang dari agama ini. Poin ke-9, poin baru. Ad-du'a, berdoa, wal istighfaru, dan beristighfar lil mayyiti, kepada orang yang wafat. Saka di situ salah. Kenapa di situ masuk kosong salah? Fi sahihain. Bisa dikit, Pak. Dalam Bukhari dan Muslim, an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW na'alahum an-Najasyi. Rasul mengkhabarkan kematian Najasyi. Ini diantara kemarin dalil bolehnya mengkhabarkan kematian, asal jangan teriak-teriak sambil berduka gitu ya. Sahibal Habasyah, Raja Habasyah, fil yaumil ladzi mata fihi, pada hari di mana beliau wafat. Kemudian kata Rasulullah SAW, istaghfiru li akhikum, beristighfarlah untuk saudara kalian. Perhatikan di sini. Najasyi di mana dia? Di Habasyah. Ketika wafat, kaum muslimin enggak ada kalau nggak salah di sana. Sudah pulang semua ke Madinah. Dari mana Rasul tahu dia wafat? Hah? Dari Allah, wahyu. Wafatnya dia disolatkan, bahkan bukan cuma diistighfarin, disolatkan. Pertanda dia itu Islam, Muslim. Dia disolatin dengan solat gaib. Ya, jadi solat jenazah, tapi nggak ada jenazahnya. Ini bisa dilakukan untuk orang yang terluput sholat jenazah.
Sebagaimana ini, kan Najasyi nggak mungkin ada yang sholatin jenazah di sana. Kenapa? Kristen, di sana semua Kristen. Dia doang Islam. Dari mana dia dapat ilmu? Kalau misalnya Allah datangkan syariat baru, sedangkan dia di sana dan gak ada kaum muslimin di sana. Oh ternyata sholat sekarang begini caranya. Oh sekarang ada puasa. Dari mana dia dapat? Injil. Dia udah nggak amalkan Injil. Dia nggak dapat ilmu. Kecuali sebatas yang terakhir dia pahami dari sahabat yang hijrah ke dia, Ja'far dan teman-temannya. Berarti kemungkinan dia sholat dengan syariat yang dia sampai ilmu padanya saja. Misalnya, kalau misalnya di Habasyah belum ada sholat 5 waktu, ketika hijrah sahabat itu belum ada sholat 5 waktu, sedangkan di Madinah sudah ada sholat 5 waktu, maka dia hanya sholat biasa, sholat malam doang. Dulu kan syariat sholat malam doang. Dia hanya mengamalkan apa yang dia ketahui dan dia sembunyi. Karena khawatir ketika dia sendirian Islam, sementara seluruh pegawai kerajaan, rakyatnya bahkan semua Nasrani, dia khawatir terhadap agamanya, dia beragama dengan sembunyi-sembunyi. Berarti dia memimpin negara dengan hukum apa? Hukum Nasrani. Ya, karena kalau dengan hukum Islam pasti ketahuan dong. Ya, cuma tentunya nggak ada kesyirikan di situ. Berarti kalau ada orang bilang sama antum, orang yang berhukum dengan selain hukum Islam kafir. Ini orang-orang Khawarij banyak nih. Biasa antum anak-anak muda bisa aja jadi target mereka untuk didoktrin bahwasanya negeri ini negeri kafir. Dan antum disiapkan untuk jadi martir. Oh, martir. Yang bom-bom gitu. Dengan hujah yang di surat Al-Maidah. Barang siapa tidak berhukum dengan hukum Allah, fahuwa kafir. Atau kama qala ta'ala. Ya, orang siapa yang tidak berhukum dengan hukum selain hukum yang Allah turunkan, maka dia kafir. Di surat Al-Maidah ada. Walaupun ada 2 ayat lagi, maka dia zalim, maka dia fasik. Intinya Najasyi tidak berhukum dengan hukum Allah karena keamanan. Dan dia juga tidak menyebarkan agamanya karena kelemahan. Dan dia tetap menegakkan agamanya pada diri dia sendiri. Berarti yang paling penting dalam agama adalah tauhid, bukan masalah hukum. Ya, hukum yang Allah turunkan untuk negara misalnya, itu hanya bertujuan untuk menegakkan tauhid. Kalau seandainya tauhid sudah ditegakkan, sedangkan hukum tidak menggunakan hukum Al-Quran dan Sunnah qadarullah, nggak sanggup, maka itu nggak mengapa. Ya, dimaafkan. Walaupun sebisa mungkin ya kita senang dengan kata khilafah misalnya. Ya, cuman kalau misalnya nggak sanggup ya nggak apa-apa. Yang penting tujuan Allah ciptakan manusia adalah untuk uluhiyah. Yang ke-10. Di situ ada perkataan Rasulullah SAW, istaghfiru li akhikum. Beristighfarlah untuk saudara kalian. Nah, gimana kita istighfarin, Afan? Gimana kita istighfarin orang yang wafat? Al-Fatihah, gitu. Ada istighfar dalam Al-Fatihah? Enggak ada. Gimana cara istighfarin orang yang wafat? Ya gimana doanya? Allahumma gfir lahu. Paling pendek gitu. Kalau perempuan, Allahumma gfir laha. Tinggal antum ini aja domirnya. Kalau ternyata banyak yang wafat seperti di Masjidil Haram, itu yang wafat sehari nggak 1 orang. Dan antum nggak tahu gendernya. Berarti Allahumma gfir lahum. Bikin jadi laki-laki aja, jamak. Itu paling pendek. Kalau mau dilengkapin, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Masih ada yang panjangnya. Catat sana, yang pertengahan aja dicatat. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini juga nanti yang jadi doa ketika antum
ketika antum doa setelah takbir ketiga sholat jenazah. Udah pernah sholat jenazah di sini? Ah, gimana? Takbir pertama baca apa? Al-Fatihah. Istighfar enggak? Enggak usah. Al-Fatihah. Kemudian Allahu Akbar. Yang kedua, salawat. Salawat apa ya? Hah? Salawat apa? Salawat apa? Allahumma sholli ala. Salawat yang ada di tahiyat. Takbir ketiga itulah doa untuk mayit. Kalau antum belum hafal panjang, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu, Allahumma fir lahu, ulang-ulang terus sambil direnungi maknanya. Ya Allah, ighfir lahu, ampuni dia, warhamhu, rahmati dia, wa'afihi, maafkan dia, selamatkan dia, wa'fu anhu, dan maafkan. Diulang-ulang terus. Takbir keempat, antum boleh mengulang lagi doa yang tadi buat mayit atau doa buat kaum muslimin secara umum. Pakai Rabbana atina fid dunya hasanah misalnya. Ya. Dari catat belum? Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Udah hafal, kalau udah hafal ya udah enggak usah catat. Tinggal praktekin. Sim, mati sim. Nah, yang ke-10, poin ke-10. An yusniya 'alaiha bil khairi in kanat ahlan lis sana'i. Memuji dengan kebaikan kalau memang dia berhak untuk dipuji. Jadi mayit yang sekiranya antum tahu soleh, ya nggak usah disembunyikan kesolehannya. Ketika mengiringi jenazah atau ketika mau dikuburkan, nggak apa-apa diceritakan. Masya Allah beliau dulu begini. Ya, ini ada manfaatnya buat mayit. Kalau memang si pemuji adalah orang yang saleh, si pemujinya. Kita lihat, fafis sahihain dalam dua sahih Bukhari Muslim, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala murru bi janazatin, lewat jenazah. Fasnau 'alaiha, maka para sahabat memujinya khairan, dengan kebaikan. Qala an-nabiyyu wajabat. Nabi mengatakan telah wajib. Telah wajib apa di sini maksudnya? Wajib masuk surga nih orang. Karena dipuji-puji sahabat. Summa murru bi ukhra, kemudian dilewatkan dengan jenazah yang lain. Fasnau 'alaiha syarran. Sekarang sahabat mengatakan hal-hal yang buruk. Ya, mengatakan keburukan, tapi dari sisi hanya persaksian saja. Jadi ini orang dulunya begini nih, bukan dalam rangka mencela, bukan, cuma mempersaksikan saja. Faqala, kata Rasulullah SAW, wajabat, ya, wajabat, dan telah wajib untuk dia neraka. Nah, apa tujuannya mengucapkan keburukan? Yakni qasdut tahdzir, dalam rangka menginginkan untuk mentahdzir orang-orang supaya jangan kayak dia. Antum nggak boleh ngomong yang buruk-buruk terkait jenazah kecuali ada tujuan bagus. Yakni misalnya adalah untuk mengingatkan orang lain jangan kayak dia. Misal ada orang wafat dalam keadaan mati dalam keadaan minum khamr. Itu nggak apa-apa tuh, antum ceritakan. Misalnya ada orang, siapa yang wafat? Ini fulan, Ode misalnya, nggak apa-apa katakan Ode, biar dia tahu mudaratnya khamar. Jadi ini bukan dalam rangka ngorek-ngorek aibnya, ya. Antum ingatkan seseorang atau orang yang masih hidup terkait keburukan dia. Nah, kalau diucapkan seperti ini dan antum orang yang soleh, penilaian antum dianggap baik sama Allah, maka bisa menjadikan seseorang benar-benar terazab. Ya, walaupun memang dia udah berhak untuk azab ya.
Faqala Umar bin Khattab, maka Umar bin Khattab mengatakan, "Ma wajabat, apa yang wajib wahai Rasul?" Qala, kata Rasulullah SAW, "Hadza asnaitum alaihi khairan." Ini mayat yang ini kalian puji-puji dengan kebaikan, kalian persaksikan kebaikannya. Fawajabat, maka wajib bagi dia surga. Maksudnya masuk surga. Fawajabat lahul jannata. Wa hadza asnaitum alaihi syarran, dan yang ini kalian persaksikan keburukan. Tentunya dalam rangka mengingatkan orang lain. Fawajabat lahun nar, maka wajib bagi dia neraka. Antum syuhadaullah fil ard. Lihat, perhatikan situ. Kata penulis, kata Rasulullah SAW, antum syuhada Allah fil ard. Kalian adalah para saksi-saksinya Allah di bumi. Siapa kalian di sini? Sahabat. Berarti ucapan yang diakui ini ketika ada kasus-kasus kayak gini, ada orang wafat terus ada orang yang mempersaksikannya. Nah, ini nggak sembarang orang juga. Nggak bisa. Misalnya ada ustadz mati, misalnya dia dalam keadaan yang saleh, terus namanya ustadz punya musuh dong. Si musuhnya ini mempersaksikan dengan persaksian yang buruk. Musuhnya ustadz, ya ini orang liberal misalnya. Dia Islam tapi bilang Kristen masuk surga juga misalnya. Terus dia bilang, itu ustadz tuh, mati kan dia, fanatik sih misalnya. Ini memudaratkan ustadznya enggak? Enggak. Karena yang ngucap modelannya kayak gitu. Di sini yang ngucap modelannya kayak sahabat. Ya, maka kalau ada kasus-kasus yang terjadi setelahnya yang dianggap adalah ucapan-ucapan orang yang mengikuti sahabat, atau istilah kita ahlus sunnah ya, dan tentu orang-orang solehnya. Ingat ya, tadi untuk mengucapkan keburukan niatnya hanya untuk mentahdzir, mengingatkan keburukan si mayit. Ada juga orang wafat dalam keadaan misalnya ricuh keluarganya gara-gara si mayit punya banyak hutang. Nah, ini boleh juga antum ungkapkan. Nah, tuh kan tuh ricu kan, dulunya hidupnya ngutang mulu sih misalnya. Supaya orang yang di sekitar antum tahu mudaratnya berhutang. Di hadis yang lain beliau tambahkan, wa fi riwayat al-Bukhari, dalam riwayat al-Imam al-Bukhari an Anasin, qala murra 'ala an-nabi bi janazatin fa asna 'alaiha khairan, sama. Lewat jenazah dipuji sama sahabat kebaikan. Faqala wajabat tsumma murra bi ukhra fa asna 'alaiha syarran fa qala ghairu dzalik faqala wajabat. Akhirnya lewat yang lain kemudian dipersaksikan keburukan untuk mentahdzir, kemudian Rasul mengatakan wajabat. Faqila ya Rasulullah, qulta li hadza wajabat wa li hadza wajabat. Kamu bilang yang ini wajib, yang ini wajib. Qala, kata Rasul SAW, syahadatul qaumil mu'minun, syahadatul qaumil mu'minin. Syahadatul qaumil mu'minun, persaksian orang yang beriman, syuhadaullahi fil ard. Dia adalah persaksiannya Allah di bumi. Jadi kalau ada orang yang wafat, kemudian Allah kasih taufik untuk orang-orang saleh di dunia, muji dia, nah itu pertanda surga. Kemudian sisanya juga sama, sebaliknya. Kalau ada orang wafat, kemudian Allah kasih taufik orang-orang saleh untuk mengucapkan keburukannya, ya itu diantara pertanda dia masuk neraka. Terus kalau muslim gimana? Masuk neraka gak? Kalau dipuji dengan keburukan seperti ini misalnya. Bisa, tapi sebentar. Tapi enggak selamanya. Selagi masih ada tauhid. 11. An yaqula alladziina yadkhuluna al-mayyita qabrahu yudkhiluna al-mayyita qabrahu. Hendaknya mengatakan untuk orang yang memasukkan mayit ke dalam kubur. Apa yang dikatakan orang yang memasukkan mayit ke dalam kubur? Bismillahi wa ala sunnati rasulillahi. Mengucapkan bismillahi wa ala sunnati rasulillah. Bismillah wa ala sunnati rasulillah. Nanti banyak ya hadisnya. Ada yang bismillah wa ala millati rasulillah. Nah, di sini kita pakai yang dipakai sama benar saja. Wa Abu Daud wa hasanahu al-Albani. Meriwayatkan dari Imam Abu Daud dan Al-Albani menghasankannya. Ani Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana, bahwasanya Rasulullah SAW dulu
idza wada al mayyita, kalau meletakkan mayit fil qabri, di dalam kubur, qala bismillahi wa ala sunnati Rasulillah. Bismillah dengan menyebut nama Allah, wa ala sunnati Rasulillah, dan di atas sunnahnya Rasulullah. Jadi ucapan ini diucapkan, kata pensyarah di sini, liyakuna ismullahi wa sunnatu Rasulillah zadan lahu, supaya nama Allah dan sunnah Rasul menjadi bekal tambahan bagi si mayit ketika menghadapi mungkar dan nakir. Apa doanya? Ini bisa gak antum amalkan? Kemungkinan enggak. Bisa apa enggak? Bisa ya, karena yang nurunin mayit ke dalam kubur kan enggak selalu tukang gali. Bisa ada dari anaknya yang diminta. Udah pernah ngikut kubur belum? Sampai benar-benar kubur? Udah pernah kan? Yang belum harus ikut lah, coba sesekali. Biar lihat, bisa agak lembut hati antum setelah ngeliat ada mayit di dalam kubur, kemudian ditimpain tanah. Nah, itu ada pengaruh di hati biasanya. Nah, biasanya yang masukin mayit ke dalam kubur itu dari sanak keluarganya. Ada yang diazani lah dan seterusnya. Tentunya kita nggak mengatakan itu disyariatkan. Cuma maksudnya minimal antum mesti ngelihat keadaan orang dikuburkan. Yang ke-12. Waduh, ini hadis panjang ini. Tazkirul hadirin wal musyayyi'in bil mauti wa ma ba'daha wa ma ba'dahu. Mengingatkan hadirin dan orang-orang yang mengantar mayit tentang kematian dan apa yang setelah terjadi setelah kematian. Mengingatkan hadirin dan orang yang mengantarkan mayit tentang kematian dan apa yang terjadi setelahnya. Jadi Rasulullah SAW ketika naruh mayit ke dalam kubur, dikubur, setelah kubur nggak langsung bubar, dibacakan hadis ini biasanya nih. Ada ustadz-ustadz yang sama melakukan hal ini, seperti Ustadz Khalid. Anda pernah lihat dia kuburin jenazah salah satu ikhwan, setelah dikubur dia baca hadis ini, diterjemahkan doang. Ya, atau mungkin sebenarnya hanya sekedar diingatkan saja tentang kematian, nggak harus pakai hadis ini. Cuman ini loh hadis yang Rasulullah SAW ingatkan kaum muslimin ketika mengkuburkan. Mana hadisnya? Panjang nih. Meriwayatkan Imam Abu Dawud, Anda terjemahkan aja ya. Atau nggak punya kitab doan. Meriwayatkan Imam Abu Dawud dan mensahihkannya Al-Albani Anil Barra bin Azib, dari Barra bin Azib. Beliau berkata, kami keluar bersama Nabi SAW dalam mengantarkan jenazah seseorang dari Ansor. Kemudian kami sampai kepada kubur, dan tatkala di kubur Rasul pun duduk dan kami pun duduk di sekitar Rasul SAW. Wa ka'anna ala ru'usina at-tayr, dan seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Apa maksudnya? Apa? Tenang maksudnya. Ya? Seolah-olah burung bisa hinggap karena saking tenangnya kepala. Karena kalau kepala antum gerak-gerak pasti burung kabur. Wa fi yadihi udun yaknutu fil ard, dan Rasulullah SAW di tangannya sambil megang kayu yang dia coret-coret di inilah, di tanah. Farafa ra'sahu, kemudian beliau mengangkat kepalanya. Faqala, kemudian beliau mengatakan, ista'idzu billah, minta perlindunganlah kepada Allah, min azabil qabr, dari azab kubur. Marratain, dia ngomong gitu, au salasan, 2 kali atau 3 kali. Ista'idzu billah min azabil qabr, ista'idzu billah min azabil qabr. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya hamba yang mukmin jika berpisah dengan dunia dan menghadap ke akhirat, maksudnya ketika sakaratul maut, turun kepadanya seorang malaikat dari atas, dari langit. Wajahnya putih, seakan-akan wajahnya adalah matahari, maksudnya bersinar. Yang bersama dia, malaikat tersebut membawa kain dari kain-kain surga. Di sini kafan bahasanya.
dan minyak wangi dari minyak wangi surga. Sampai yajlisu minhu, malaikat tersebut duduk di sekitar mayit. Ini malaikat bukan satu orang ya. Banyak. Makanya antum kalau lihat orang yang sakaratul maut, udah pernah lihat belum di YouTube? Dia pasti gini. Ngeliat muter. Itu bukan karena malakul maut muterin dia, enggak. Itu diriwayatkan dia ngelihat malaikat dari ujung ke ujung. Ini di bumi ini malaikat semua. Makanya dia ngelihat kayak gini. Semuanya malaikat. Dan ana dapat salah satu teman ana pernah kena angin duduk. Angin duduk. Tahu angin yang bahaya itu tuh. Nah, dia katakan ketika kena angin duduk tuh dia ngelihat tangannya. Wallahu alam ya, ini persaksian manusia. Ana juga nggak bisa benarkan. Cuma sepintas ada yang kayak di hadis. Dia ngelihat tangannya seperti ada warna biru yang ngangkat ke atas begini, tapi turun lagi. Kayak ruh. Tapi wallahu alam, ini jangan dipercaya. Yang dia katakan sesuai dengan hadis, dia ngelihat seluruh rumah dia dari genteng semua itu ada malaikat berbaris katanya. Ya kayak orang pakai baju putih aja. Mukanya nggak kayak cowok, mukanya nggak kayak cewek katanya. Nggak kayak cowok, nggak kayak cewek, dan gede-gede. Antum bayangin tuh gimana rasanya tuh. Kalau antum keadaannya seperti itu. Halo. Lihat, hatta yajlisu minhu muddal basar ini nih. Sampai malaikat itu duduk di sekitar dia, muddal basar, sejauh mata memandang. Nah, jadi nggak 1-2 yang datang. Yang nyambut 1. Tapi temennya banyak. Ya, malakul maut yang nyambut 1, tapi temennya banyak. Summa yaji'u malakul maut, kemudian datanglah malaikat maut. Nah, berarti perhatikan. Berarti ini malaikat yang duduk dan terlihat sejauh mata memandang sebelum dicabut. Tahu enggak? Makanya orang yang ketika mau wafat matanya pasti rada kaget. Karena itu yang dia lihat. Setelah dia ngeliat itu baru datang malakul maut. Ya, berarti masih sadar nih. Cuma biasanya mata udah terbelalak. Diajak ngomong udah kikuk dia. Orang udah ngeliat kayak gitu. Hatta yajlisa inda ra'si, sampai malakul maut duduk di sisi palanya. Fayaqul, maka dia mengatakan ayyuhal nafsul thayyibah. Dalam Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang baik, ukhruji, keluarlah, ila maghfiratin minallah wa ridwanin, kepada ampunan Allah dan keriduannya. Nah, kalau antum dapat di kalimat ini, bahagialah. Nah, ini ciri-ciri setelahnya akan baik. Ya ayyuhan nafsut thayyib, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Faqala tahruju nasilu kama tasilul qatratu. Keluar ruhnya seperti tetesan air keluar dari min fisiqo, dari mulut kendi. Ya maksudnya keluar ngalir aja gitu. Nah, ini juga diantara hadis bahwasanya Rasulullah SAW juga mengatakan ini ya, juga merasakan ini. Kalau antum dapati hadis yang anda pernah ceritakan tuh, Rasulullah SAW mengatakan ketika akhir umatnya, ya ummati, wahai umatku. Kemudian sakaratul maut ditimpakan kepada dia supaya kaum muslimin mendapatkan separohnya doang. Nah, ini hadis palsu. Yang benar Rasulullah SAW pasti lebih berhak untuk mendapatkan ini. Yakni dicabut ruhnya dengan mudah. Ya kalau kaum mukmin aja begitu, apalagi Rasulullah SAW. Fayakhuduha. Kemudian malaikat ini pun mengambil ruhnya. Faida akhadaha lam yada'uha. Jika sudah diambil, malaikat nggak bakal ngelepasinnya. Ini malaikat yang mencabut ruh orang yang beriman. Fiyadahi torfatain, tidak akan melepaskan si mayit, si ruhnya ini dari tangannya torfatain sedikit pun. Jadi diambil langsung dikafanin, langsung diwangiin, kemudian langsung diangkat ke langit. Hatta yakhuduha, sampai dibawa, fayaj'aluha fi dzalikal kafan, dikafanin, wa fi dzalikal hanut, diwangiin, wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin. Dan keluar dari mayit ini sewangi-wanginya minyak wangi, wujidat ala wajhil ard, yang pernah ditemukan di bumi. Jadi ada minyak wangi paling wangi di bumi. Nah, minyak wangi tersebut lebih wangi lagi, tentu karena minyak wangi dari surga. Hal-hal yang baik yang di surga nggak pernah tercium di aroma kita di sini karena saking wanginya, nggak pernah terlihat indah karena
saking indahnya, nggak pernah terdengar, nggak pernah terbesit di hati. Semua perkara akhirat begitu. Qala fayas aduna biha, diangkat ke atas langit. Fala yamurruna, tidaklah lewat, yakni biha dengan jenazahnya, ala malain minal malaikah, ke kelompok malaikat, illa qalu, kecuali ada kelompok malaikat yang mengatakan mahadzarut tayyib. Ruh siapa nih yang wangi gitu loh. Jadi setiap kali lewat ada malaikat, ada pada nanya kayak gitu. Fayaquluna fulan bin fulan. Maka dikatakan fulan bin fulan. Nah, ini ungkapan dari malaikat untuk orang yang wafat. Ya, nanti dia dipanggil dengan nama kunyah. Fulan bin fulan, dengan nasab kepada bapaknya. Walaupun ketika di dunia dia dipanggil dengan panggilan yang enggak seperti itu, tapi tetap nanti di surga nama yang dikasih bapak antum plus nama bapak antum. Biasani asmahi, dengan nama yang terbaik. Allati kanu yusammunahu biha fid dunya, yang dia itu dulu dinamakan di dunia, maka dipanggil dengan nama yang terbaiknya. Hatta yantahu biha ila sama'i dunya, sampai mentok ke langit dunia. Sama'i dunia, langit pertama. Fayastaftihuna lahu, akhirnya malaikat ini minta bukain. Fayuftahu lahum, akhirnya dibukain. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha. Kemudian akhirnya setelah langit pertama diantar oleh malaikat-malaikat yang lain dari langit kedua sekarang. Ila sama'il lati taliyah, sampai ke langit kedua. Paham bentuknya? Jadi diantar ke atas, dibukain, akhirnya diangkat lagi ke sama malaikat-malaikat yang ada di situ ke langit ketiga, seterusnya sampai 7. Hatta yuntaha ila sama'is sabiah, sampai mentok ke langit ke-7. Ya, berarti ruh orang beriman merasakan naik ke atas langit. Fayaqulullah, maka Allah pun berkata, uktubu kitab abdi fi illiyin, tulis kitabnya hambaku, yakni catatan baiknya lah, atau enggak namanya dia di illiyin ini nama kitab amal-amal soleh. Wa aiduhu ilal ard, kembalikan dia ke bumi. Jadi dinaikin ke atas, kemudian turun lagi. Fa inni minha khalaqtuhum, dari bumilah aku ciptakan dia, kata Allah dia. Wa fiha uiduhum, dan pada bumilah aku akan kembalikan dia. Wa minha ukhrijuhum naratan ukhra, dan dari bumilah mereka akan keluar sekali lagi. Maksudnya hari kiamat mereka dibangkitkan lagi. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, akhirnya ruhnya dikembalikan ke jasad. Setelah ruhnya dikembalikan ke jasad, tentunya enggak dilempar ya, dianterin lagi masuk ke dalam kubur kali ini. Nah, ini yang dialami oleh ruh orang-orang beriman. Belum selesai. Fayatihi malakan, kemudian datang malakan, dua orang malaikat. Dua malaikat. Fayujlisanihi, maka didudukin dia. Didudukin bukan didudukin tahu didudukin enggak? Ja'alahu jalisan. Mayit ruhnya dibikin duduk. Bukan didudukin, bukan. Dibikin duduk. Fayaqulani lahu, dua malaikat ini pun mengatakan, man rabbuka, inilah yang antum kenal tuh. Siapa Rabbmu? Fayaqulu rabbi Allah. Fayaqulani lahu madinuka, fayaqulu diniyal Islam. Fayaqulu lahu ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum. Siapa nih orang yang diutus di sisi kalian? Pada kalian. Ini dalam riwayat lain man nabiyuka. Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulani wa ma ilmuka? Dari mana nih ilmumu? Kok bisa jawab kayak gini? Fayaqulu qara'tu kitabullah, aku baca kitabullah. Fa amantu bihi wa saddaqtu, maka aku beriman dengannya dan membenarkannya. Ngapain nih diceritain ke kita? 3 pertanyaan ini ngapain diceritain ke kita? Apa cuma buat diceritain lagi ke orang-orang? Ada tujuannya gak? Apa tujuannya? Biar kita pelajari 3 perkara ini. Rob, din, nabi. Itulah makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terus kitab Al-Usul Salasa, supaya antum nyiapin 3 perkara itu. Kemudian apa faedahnya ketika diucapkan
Fama ilmu wa ma ilmuka? Dari mana ilmumu? Qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtuhu. Apa faedahnya diceritain ini, ucapan ini ke kita? Sekali lagi, ini agama ini enggak mungkin menceritakan kecuali ada faedah. Kalau enggak ada faedah enggak diceritakan. Misal warna anjing Ashabul Kahfi. Diceritakan ke kita? Enggak. Karena memang enggak ada faedah. Ya. Nah, apa tujuannya diucapkan ini? Wa ma ilmuka fa yaqulu qara'tu kitaballah. Hah? Apa? Faedahnya adalah jawaban ini diraih, dimudahkan untuk orang yang belajar. Kalau ikut-ikutan enggak, hati-hati. Karena nanti dalam riwayat yang lain yang enggak bisa jawab, ketika ditanya, "Man rabbuka?" La adri. Yaqulu sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu, katanya. Aku dengar orang ngomong ini, ya aku ikutin aja. Oh, itu isyarat tuh. Beragama ikut-ikutan bahaya. Jadi benar-benar mesti belajar. Yang bisa jawab 3 pertanyaan ini adalah orang yang memang belajar. Fayunadi munadin fis sama. Kemudian terdengar seruan dari seorang penyeru di langit. An sadaqa abdi. Telah benar hambaku. Karena nanti tadi jawab 3 pertanyaan. Ya, ini wallahu alam. Suara siapa ini? Ini dari Allah nih. Di syarat dijelaskan ini suara dari Allah. An sadaqa abdi. Sungguh telah benar hambaku. Fa'afrishuhu minal jannati. Fa'afrishuhu di sini dikatakan berikan dia kasur dari kasur-kasur surga. Wa albisuhu minal jannati. Dan pakaikan dia dengan pakaian surga. Waftahu lahu baban ilal jannati, dan bukakan pintu surga. Jadi dikasih lihat. Nih surga yang kamu nanti akan kelak di sana. Qala fayatihi min rauhiha wa tibiha fayufsahu lahu fi qabrihi. Kemudian akhirnya didatangkan rohnya. Sebentar. Rauhiha di sini wallahu alam. Kemudian akhirnya didatangkanlah rohnya wallahu alam mananya. Wa tibiha, kemudian wewangiannya, fayufsahu lahu fi qabrihi, diluangkan kuburnya, mudda basarihi, sepanjang atau sejauh mata memandang. Nah, inilah disebut dengan ketika dikubur tuh di lapangkan kuburan bagi orang-orang beriman. Jadi walaupun tempatnya sempit, yang antum lihat tuh, kalau antum beriman, antum rasakan luas dia, sejauh mata memandang. Tahu mana sejauh mata memandang enggak? Pokoknya di mana mata antum mentok, di situ ada surga, di situ ada kebun. Ya, berarti luasnya luar biasa. Nah, dan ini jangan antum, gimana sih kuburan kan sempit. Kalau kita bongkar nggak ada apa-apa. Tentu beda antara alam dunia dengan alam kubur. Ya, sebagaimana antum tidur bisa ngerasain mimpi kan? Ketika mimpi buruk, mimpi berantem, mimpi dikejar setan, itu pas bangun bisa keringetan kita. Keringetan, rasa takut, rasa capek. Ketika tidur, jasad di kasur, kita bisa ngerasain itu. Ya, apalagi ketika dikubur, tentunya lebih bisa. Maka ini adalah hal yang nggak bisa ditolak dengan akal. Bahkan diterima dengan akal, adanya azab kubur atau nikmat kubur ini. Sebagaimana antum mimpi, ketika tidur, maka tidurnya antum di kasur bisa antum rasakan nikmat. Ya, benar enggak? Wa yatihi rajulun hasanul wajah. Datang lagi nih, ada seorang yang wajahnya bagus. Hasanul thiyab, bajunya bagus. Thayyibur rih, wangi. Fayaqulu abshir billadhi yasurruka hadza yaumuka alladzi kunta tu'adu. Berbahagialah terhadap hari yang membahagiakanmu ini. Hari yang engkau janjikan. Fayaqulu lahu, maka dikatakan kepadanya, man anta? Siapa kamu? Nah, siapa ini yang datang? Hah? Amal soleh. Jadi amal soleh Allah bikin jadi kayak berjasad. Kemudian dikatakan nama orang ini, fa wajhukal wajhu yaji'u bil khair, wajahmu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Fayaqulu ana amalukas soleh, aku amalmu yang soleh. Fayaqulu rabbi aqimis sa'a, wahai Rabbku, tegakkan hari kiamat buru-buru. Orang yang dapat nikmat kubur pengen cepet-cepet hari kiamat. Karena dia nggak dapati, kecuali pasti setelahnya lebih nikmat lagi. Di kubur pun nikmat. Nah, sampai kapan?
orang berada di kubur. Sampai hari kiamat. Kalau antum wafat hari ini, kiamat masih ribuan tahun, segitulah usianya. Berarti Fir'aun lebih lama tuh. Fir'aun sudah wafat 3.500 tahun yang lalu, kurang lebih. Berarti udah segitu dia di dalam kubur. Usia hidupnya sebentar. Nikmat-nikmatnya sebentar. Mungkin dia punya selir, perempuan banyak mungkin. Itu paling berapa tahun? 60, 70, 80. Di kuburnya 3.500. Dan dia disiksa. Nggak ada kenikmatan dunia kalau nggak ada iman, nggak ada artinya dah. Hatta arja ila ahli wa mali, supaya aku bisa kembali ya Allah ke keluargaku dan kepada hartaku. Ini hamba yang mukmin. Kebayang prosesnya ya. Dicabut gampang, diangkat ke langit, diturunin lagi, ditanya malaikat, diwangi-wangikan dan seterusnya. Wa innal abdal kafira, dan sesungguhnya hamba yang kafir, idza kana fi qita'i minad dunya wa ikbalin minal akhirah. Kalau misalnya berpisah dengan dunia dan menghadap ke akhirat, akan turun dari langit malaikat-malaikat hitam wajahnya. Wa ma'ahum al-musuh, yakni mereka pakai baju yang sangat buruk. Fajlisuna minhu muddal basar. Malaikat-malaikat ini duduk sepanjang mata memandang juga sama, cuman jelek malaikatnya. Ya. Summa yaji'u malakul maut, kemudian datang malaikat maut. Hatta yajlisa inda ra'si, sampai duduk di samping kepalanya lagi. Fayaqulu, kemudian dia mengatakan ayyuhan nafsul khabitha, wahai jiwa yang buruk, ukhruji, keluarlah ila sakhatin minallah, keluarlah kepada kemurkaan Allah, wa ghadabin, dan kemarahannya. Ini kalau dapat kalimat ini sudah siap-siap dah. Setelahnya pasti lebih buruk dah. Ukhruji ila sakhatin minallah wa ghadabin. Qala fatufarraqu fi jasadi. Itu ruhnya tufarraq. Apa ya? Buyar-buyaran. Jadi ruh itu dia enggak bentuk kayak kita. Kepala, tangan gitu. Enggak. Ruh itu wallahu alam bentuknya. Itu ruhnya mental-mentalan, tahu enggak? Dia ke kepala, ke tangan sini. Saking paniknya. Ruhnya sampai kayak gitu. Fayantazi'uha kama yuntaza'us sufut minasufil mabluli. Maka ruhnya dicabut seperti orang yang lagi ngulitin, seperti kulit yang ditarik dalam keadaan basah. Antum masih hidup, kulit antum dikulitin terus ditarik pelan-pelan. Nah, itu rasanya tuh. Dalam riwayat lain rasanya seperti seseorang dimasukkan kawat ke dalam mulutnya. Kemudian kawat itu ngelilit jeroannya terus ditarik pelan-pelan. Itu rasa sakaratul maut. Ya gimana rasanya tuh? Dan nariknya nggak kenceng ya, pelan-pelan. Bayangin aja tuh. Antum pernah ini ya, ada luka di sini di kuku yang ada kulit ketarik ini. Cobalah antum cabut tuh sedikit. Itu nyerinya luar biasa tuh yang di dekat kuku nih. Nah, gimana kalau itu ternyata semua kulit antum? Tarik pelan-pelan. Ini rasa sakaratul maut bagi orang yang kufur. Makanya bergetar kalau antum melihat orang yang sakaratul maut, getar dia badannya. Getar karena ngerasain sakit itu. Kemudian pas lepas, baru. Ya, makanya Allah katakan yang taraqi itu gimana ayatnya? Bala idza balagati taraqi, sungguh ketika ruh sampai di taraqi ini nih. Rusuk paling atas antum. Wakila man raq. Lihat, Allah pakai huruf raq. Ro itu takrir, ada huruf, ada getaran kan? Itu nggambarin getaran badan antum tuh. Raq. Kemudian qalqalah. Itu nggambarin gimana caranya lepasnya roh. Jadi huruf dalam kalam Arab bukan cuma makna yang dalam. Huruf yang dipilih itu nggambarin makna. Raq itu supaya antum ngerasain tuh. Kira-kira gitu tuh rasanya tuh. Ada getaran kemudian lepas. Pas tuh hurufnya tuh. Dan dikatakan dalam hadis-hadis atau ayat-ayat yang lain, kalau menggambarkan sakratul maut, biasanya ada huruf ro dan sama kok lagi. Ya. Kemudian
Fayaqulu ayuhan nafsul khabitha, udah tadi farqu fi jasad. Fayantazi kama yantazil suf min as-suf fayakhudhuha. Kemudian diambil ruhnya. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfatain. Kalau sudah diambil ruhnya, enggak akan dilepas dari tangannya walaupun satu kedipan mata. Hatta yaj'aluha fitil kal musuh. Kemudian dipakaikan pakaian dari neraka tersebut. Wa yakhruju minha ka'antanirihi jifatin wujidat ala wajhil ard. Kemudian dipakaikan dia wangi yang busuk yang seolah-olah itu adalah bau yang paling busuk yang ada di bumi, melebihi. Wa yas'aduna biha, diangkat ke atas. Fala yamurruna biha ala malain minal malaia. Kemudian tidaklah dilewati dari sekelompok malaikat kecuali malaikat akan mengatakan ma hadzal ruhul khabith. Siapa nih ruh yang busuk ini? Wa yaquluna fulan bin fulan bi akbahi asma'ihi. Disebut namanya dengan nama yang terburuknya. Nama yang terburuknya. Misal Amr, si Abu Jahal. Tentu ke dia disebutnya Abu Jahal. Nah, ini nama paling buruknya. Dia punya nama yang bagus gak? Abu Jahal. Siapa namanya? Abul Hakam. Bapak yang sangat bijaksana gitu. Cuma dia di dunia dikasih nama Abu Jahal. Maka ketika dicabut pakai nama Abu Jahal. Allati kana yusamma biha fid dunya, yang dinamakan dia ketika di dunia. Hatta yuntaha bihi ila samai dunya, sampai mentok ke langit pertama. Apa yang terjadi ketika langit pertama? Apakah sama dengan yang terjadi pada orang yang beriman? Tentu tidak. Fayustaftahu lahu. Kemudian minta bukain, malaikat minta bukain. Fala yuftahu lahu. Enggak dibukain tapi. Ya, jadi mentok di langit pertama aja. Cuma qara'a Rasulullah, kemudian Rasul berkata, membacakan ayat la tufattahu lahum abwaabus sama. Mereka nih roh-roh yang buruk enggak dibukain pintu surga. Pintu langit. Wal yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Dan pintu langit aja enggak dibuka. Ya, apalagi mereka enggak akan masuk surga sampai onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Ini Allah katakan. Mereka nggak dibukakan pintu langit dan apalagi nggak akan masuk surga kecuali onta bisa masuk lubang jarum. Maksudnya apa? Nggak mungkin gitu loh. Onta kan nggak bisa masuk ke lubang jarum. Antum masukin benang ke lubang jarum ini susah, harus dibasah-basahin dulu, masukin onta ke lubang jarum. Kemudian fayaqulullah, maka Allah pun berkata, uktubu kitabahu fi sijjin. Tulislah kitabnya di sijjin. Sijjin ini catatan keburukan. Ada di surat Mutaffifin kan, Illiyun sama sijjin. Fil ardi sufla, di tanah yang terendah. Wallahu a'lam. Ini berarti kalau dari lafaz fil ardi sufla, di dalam bumi itu. Fatutrahu ruhuhu, kemudian dilempar rohnya torhan dengan satu lemparan. Jadi disambit dari atas ke bawah. Pas ke dalam jasadnya. Tentunya kita imani kesempurnaan malaikat ya dalam masalah mengurusi hal awan, gunung, petir, kan mereka ngurus itu. Ya apalagi cuma nyambit ruh. Jangan antum kira bakal meleset gitu, enggak. Pas ke dalam tubuhnya. Wa man yusyrik billah. Kemudian Rasul pun berkata, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, faka'annama kharra minas sama, seolah-olah dia sesak di bawah ke langit. Nah, ini di antara mukjizatnya. Rasul katakan seperti ini dan ilmu hari ini baru mendapati. Orang yang naik ke langit itu sesak rasanya. Karena nggak ada oksigen di sana. Fatahtofuhut toir, kemudian dibawa oleh burung, au tahwi bihir ruh fil makanin sahih. Intinya disambit lah seperti dengan dalam ayat. Fatu'adu ruhuhu fi jasadi. Kembalilah ruhnya ke dalam jasadnya. Fayatihi malakan. Datang dua malaikat lagi. Fayajlisanihi, kemudian mendudukannya malaikat ini. Dibikin duduk. Fayaqulani lahu man rabbuka. Fayaqulu la adri. La adri. Saya enggak tahu. Fayaqulani lahu, kemudian dikatakan lagi ma dinuka, apa agamamu? Fayaqulu la adri. Enggak tahu. Fayaqulani lahu ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, siapa yang diutus di tengah kalian? La adri. Dia bilang enggak tahu lagi. Ini diriwayatkan orang munafik juga menjawab seperti ini. Munafiknya Madinah yang sholat di belakang Rasul. Yang sebagian mereka kadang ikut perang cuma buat nyari harta aja. Itu kan nggak mungkin nggak tahu jawaban ini. Man rabbuka, madinuka, mana nabiyuka, pasti tahu. Cuman Allah bikin dia nggak bisa jawab, ya, karena nggak beriman secara hatinya.
Maka tiga pertanyaan kubur ini dijawab dengan amal, bukan hafalan. Fa yaqulu ha la adri. Fa yunadi munadin minas sama. Tadi ya, kalau di riwayat lain dikatakan jawabannya la adri samitun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku enggak tahu, aku dengar orang mengatakan sesuatu, aku ikut-ikutan. Nah, di sini enggak. Kemudian terdengar suara dari langit, dari atas. Suara apa? An kadzaba, sungguh telah dusta. Enggak ada abdinya. Tadi kan ketika orang beriman bisa jawab. Ada tanggung. Allahu Akbar. Adab ya, nanti adab aja, nanti habis asar adab aja. IT nggak ada kan? Udah tadi pagi. Baik, sudah kita lanjut. Kemudian tadi ketika mereka nggak bisa jawab, maka ada suara dari langit, an kadzaba, sungguh telah keliru. Nggak ada kata abdi. Karena kalau Allah sandarkan atau mudofkan kata abd kepada dia, itu biasanya maknanya bagus. Abdullah, hamba Allah. Fafrishu lahu finnar, maka dikasih kasur dari kasur-kasur neraka. Waftahu lahu baban ilan nar,
dibukain pintu neraka. Dalam ayat dikatakan setiap pagi dan petang. Jadi sudah dapat azab kubur, pagi dan petang dikasih angin-angin dari neraka. Nah, itu lebih luar biasa lagi. Wa yatihi min harriha, akhirnya terciumlah terasalah panas dari surga, neraka. Terasalah panas dari surga karena dibukakan tadi. Wasamumiha, dan kebusukannya. Wa yudayyiqu alaihi qabrahu, kuburnya disempitkan. Hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai rusuknya bersilang. Nah, ini tahu rusuk kan? Ini tulang rusuk teman begini bentuknya nih. Benar enggak? Nah, ketika disempitkan kubur sampai begini nih. Jadi biar remuk tuh. Dan diriwayatkan Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Nabi yang mulia, itu ngerasain ini. Sa'ad bin Mu'adz, orang yang Allah katakan ketika wafatnya ars Allah itu bergetar. Saking mulianya nih orang. Itu ngerasain himpitan kubur ini. Coba setelah itu selesai. Gimana kayak kita? Mesti kita ngerasain ini juga. Cuma kenapa gak disebutkan tadi? Gak cocok. Tadi hadisnya lagi menyebutkan kemuliaan kematian orang beriman. Seandainya disebutkan, jadi kayak ada yang cacat gitu. Paham gak? Makanya kita dapati kabar bahwasanya Rasulullah SAW tidak ada di muka bumi ini kecuali pasti orang ngerasain himpitan kubur. Itu di hadis yang lain. Nah, nanti kita harus lengkapin. Oh, kira-kira begitu kejadiannya. Bahwasanya ada tadi diangkat ke surga dan sebagainya, diangkat ke langit sebagainya. Tapi himpitan kubur ini nggak disebut di sini. Kita dapat di riwayat yang lain. Nah, riwayat masalah himpitan kubur ini malah disampaikannya untuk hamba yang buruk ini. Wayatihi rajulun qabihul wajah, datang orang yang buruk wajahnya, qabihus siap, buruk bajunya, muntinurrih, busuk. Fayaqulu absyir, berbahagialah, kata orangnya. Kata orang yang busuk ini amal soleh, amal buruk ya. Berbahagialah billadzi bisu yasuuka hadza yaumuka alladzi kunta tu'adun. Berbahagialah terhadap hari yang buruk untukmu, hari yang kau dijanjikan. Fayaqulu man anta, siapa kamu? Fa wajhuka alwajhu yaji'u bisyarr. Wajahmu ini wajah yang mendatangkan keburukan. Fayaqulu ana amalukal khabith. Aku amalmu yang buruk. Dibikin jism sama Allah buat nemenin dia. Tentu enggak nemenin doang ya. Antum bayangin orang yang buruk ini enggak mungkin kan nemenin doang. Ya, minimal nyabetin. Pasti disiksa juga sama dia. Fayaqulu rabbi la tuqimis sa'a. Maka orang ini pun mengatakan, wahai Rabbku, jangan tegakkan hari kiamat. Ya, karena dia udah punya Allah ilhamkan perasaan takut sehingga dia tahu setelahnya pasti lebih buruk. Maka dia mengatakan la tuqimis sa'a, ya Allah, jangan tegakkan hari kiamat. Nah, inilah kurang lebih gambaran apa yang akan terjadi setelah kematian, dan hadis ini disukai ketika dibacakan habis kubur. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam.